Hai guys, hai teman-temanku semua, salam mesra dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan diam kamu yang benar-benar men-trigger si dia. Teman-teman, di topik bacaan hari ini kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang cukup ke-trigger setelah kamu bertindak untuk mendiamkan dirinya. Nah, mengapakah dia begitu terkesan di atas perilaku kamu ini? Apakah kerana kamu sudah lama mendiamkan dirinya dan hubungan ini? Baiklah, kita lanjutkan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Perlu saya terapkan bahawa general reading ini akan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cuba menarik energi seseorang ini. Nah, kita akan cuba lihatkan mengapakah dia begitu terkesan dengan tindakan kamu yang mendiamkan dirinya. Siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang begitu terkesan setelah kamu mendiamkan dirinya. Nah, sama ada kalian benar-benar putus ataupun mungkin kalian masih lagi sedikit komunikasi, tetapi perbedaannya sudah dapat dia rasakan. Kita akan lihatkan mengapakah dia begitu terkesan setelah kamu mendiamkan dirinya. Siapakah orang ini yang diam kamu benar-benar men-trigger dirinya? Siapakah dia yang amat terkesan dengan tindakan kamu mendiamkan dirinya? Seseorang yang benar-benar ke-trigger ketika kamu mendiamkan dirinya. Siapakah orang ini? Inner Garden. Saya menangkap mungkin beberapa di antara dia ini sudah lama bersendirian, teman-teman. Orangnya mungkin masih bujang, tidak pernah bernikah, masih lagi jomblo hinggalah saat ini. Mungkin teman-teman sama ada usianya sepantaran atau orang ini sudah jauh lebih tua dari kamu tetapi tidak pernah bernikah ataupun tinggal bersendirian. Energi yang lain, teman-teman. Jikalau dia sudah mempunyai pasangan ataupun tidak saya menangkap orang ini yang sangat benar-benar pandai menjaga dirinya. Dia puas dengan kondisi dirinya yang bersendirian. Orang ini pandai menjaga penampilan, pandai menjaga dirinya dan orang yang leading a healthy lifestyle. Dia menjalankan kehidupan yang cukup sihat baik dari segi emosi ataupun dari segi mental. Orangnya sukakan kecantikan, teman-teman Dia seorang yang open-minded dan sangat menyukai kecantikan. Kecantikan kamu, kecantikan sekeliling kecantikan alam, dan mungkin beberapa di antara dia ini, khususnya jikalau dia seorang cewek dia mungkin sangat menyukai bunga-bunga, teman-teman seseorang yang mungkin sangat menyukai wangi-wangian seperti perfume dan juga seorang yang berjiwa feminin. Nah, baik lelaki ataupun perempuan, ada sisi kelembutan daripada orang ini. Nah, teman-teman, jikalau dia seorang wanita mungkin rambutnya seperti ini sedikit wavy, has got volume mungkin rambutnya sederhana panjang orangnya sederhana dan agak kurus mungkin berkulit hitam manis seperti itu. Tidak semestinya akan resonate dengan semua orang, teman-teman ambil mana yang resonate sahaja. Jikalau dia seorang cowok, saya menangkap orangnya kurus. Orangnya kurus, mungkin juga sederhana dan orangnya tinggi. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Beehive. Beberapa di antara kamu di sini terlihat dengan jelas mungkin pernah bekerja sama. Mungkin kalian hadir daripada lingkungan pekerjaan yang sama ataupun mungkin rakan bisnes seperti itu Kalian mungkin pernah bekerja sama ataupun kalian merupakan rakan bisnes. Seseorang yang pernah ada collaboration, pernah bekerja sama di antara satu sama lainnya. Kamu pernah membantu dia, dia pernah membantu kamu, atau kalian hadir daripada syarikat yang sama. Come from a same company. Bekerja sama, pernah bekerja sama saling membantu. Orangnya cukup rajin, teman-teman, benar-benar rajin dan sangat gigih berusaha. Kita akan lihat lagi.
ephemeral. Saya menangkap energi kamu dan dia yang mungkin ya, ephemeral ini menunjukkan sesuatu yang jangka pendek. Mungkin kalian baru saja ya berkenalan, tidak berapa lama kemudiannya putus ataupun berpisah. Hubungan yang tidak berpanjangan, sesuatu yang seperti short-lived, tidak berlanjutan ya, tidak sempat untuk melanjutkan hubungan ini, mungkin kalian terputus atau tidak berkesempatan untuk mengenali satu sama lainnya dengan jauh lebih baik. Hubungan yang seperti hubungan yang cukup singkat, seperti itu ya. Mungkin berkenalan tidak lama dahulu, tetapi mungkin ya tidak ada apa yang berjalan, seperti itu, ataupun tidak dapat dilanjutkan. Fruit of knowledge. Teman-teman, orang ini berilmu pengetahuannya. Dia seorang yang sangat bijak. Orangnya pendiam, banyak memerhatikan kamu, tetapi orang ini benar-benar berisi. Orangnya cukup bijak, orang yang cari tahu, orang yang menambahkan ilmu pengetahuannya setiap hari. Daripada kartu ini ya, fruit of knowledge. Orang ini orang yang cari tahu, teman-teman. Dia seperti orang yang sentiasa penasaran, dan jikalau dia tidak mengetahui sesuatu, dia akan pastikan dia akan mendapatkan informasi itu. Orang yang benar-benar menganalisa, orang yang benar-benar cari tahu ya, untuk memperbaiki dirinya agar dia menjadi orang yang berpengetahuan. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini mungkin merupakan seseorang yang suka membaca, sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, mungkinnya ada kaitan dengan pendidikan, atau dia mungkin seorang guru, seperti itu ya. Crescent. Orang ini banyak mengandalkan intuisinya. Orang yang sangat mengandalkan intuisinya, orangnya cukup seperti mudian teman-teman ya, orangnya agak mudian dan dia sangat mengandalkan intuisinya. Kartu ini agak sukar untuk diletakkan teman-teman ya, sebentar. Orangnya sangat mengandalkan intuisi dan dia seperti mudian ya. Ada kalanya moodnya berubah-ubah dan dia sering berubah sikap dengan kamu di sini. I don't know why ya, this card seems to be very hard to stand. Sebentar teman-teman ya. Okay guys, I managed to get the card to stand because bentuk kartu-kartu ini bentuknya oval ya, agak sukar untuk didirikan, tetapi saya harap kelihatan jelas ya. Selain daripada orang yang berilmu pengetahuan teman-teman, orang ini tidur sangat lewat di waktu malam ya. Dia mungkin mengalami kesukaran untuk tidur di waktu malam dan sering memikirkan banyak perkara, termasuklah diri kamu. Orangnya sangat sederhana, berjiwa cukup harmonis. Orangnya penyabar. Orang ini mengandalkan intuisinya dan dia juga seorang yang agak tertutup. Ada kalanya membuatkan kamu menebak-nebak dan dia sukar untuk open up. Sukar untuk benar-benar mengekspresikan dirinya kepada kamu. Banyak perkara yang membuatkan dia merasakan seperti insecure. Maka orangnya agak tertutup, sedikit misterius, tetapi orang ini berjiwa harmonis, seorang yang penyayang. Cuma dia agak sukar untuk mengekspresikan ya, apa yang terbuku di hatinya untuk kamu. Maka orang ini mungkin ya kelihatan sedikit kaku, tidak beremosi, tetapi sebenarnya orangnya cukup penyayang dan orangnya cukup sensitif. Begitu teman-teman ya. Baiklah, di sini bottom of the deck-nya ada Ada. Orang ini teman-teman ya, jikalau dia seorang wanita, orangnya cantik. Orangnya mempunyai kepercayaan diri yang baik, cukup berkeyakinan, orang yang bersemangat sekali. Sungguh mempersonakan, sungguh menawan. Jikalau dia seorang lelaki teman-teman ya, kamu benar-benar jatuh cinta dengan si dia. Menurut kamu ya, penampilan dia ini biasa-biasa sahaja, tetapi dia mempunyai aura penarik yang berjaya ya, mengikat kamu di dalam hatinya. Orang ini orang yang cukup bersemangat. Saya tidak tahu ya, daripada kartu ini ya, gambarnya juga cukup cerah seperti berapi-api ya. Ini lebih mengindikasikan ke arah Aries, Leo, Sagittarius. Orang yang cukup berkarisma, mampu menarik perhatian lawan jenis yang lain, dan dia seorang yang sangat menyukai pujian-pujian kamu ya, dan sangat suka mendapatkan perhatian kamu dan orang lain. Orang ini suka dipuji. Nah, begitu ya, dan dia sangat suka mencuri perhatian kamu dan orang lain. Baik teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang benar-benar ketrigger ketika kamu mendiamkan dirinya. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Ketika kamu bertindak untuk mendiamkan diri kamu terhadap dia. Seperti apakah energinya ke kamu? Wow, di sini ada air, teman-teman.
Zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia. Tetapi saya melihatkan kepada elemen air ataupun elemen udara ini. Seseorang yang sedang memikirkan kamu, cukup penasaran dan ada keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu. Nah, ketema readingan hari ini ya, diam kamu yang benar-benar men-trigger si dia dari pihak dia ada air, teman-teman. Ketika kamu mendiamkan dia, ini benar-benar men-trigger si dia kerana ada perasaan penasaran, ingin tahu mengapakah kamu mendiamkan dia dan ada keinginan dan hasrat untuk berkomunikasi dengan kamu. Seseorang yang merasakan ya, ini sukar untuk difahamkan ya, mengapakah kamu mendiamkan dirinya dan dia seperti berada dalam posisi yang kurang nyaman ketika kamu melakukan ini kepada dia. Dia tidak biasa ketika kamu mendiamkan dirinya ya. Dia seperti ingin kamu continue ya, lanjut berkomunikasi dengan dirinya walaupun mungkin komunikasi yang singkat. Detik ini teman-teman ya, ketika kamu benar-benar mendiamkan dirinya, dia sangat ke-trigger. Dia sangat menginginkan elemen udara teman-teman yang mengindikasikan sangat ingin untuk berkomunikasi dengan dirimu. Okey guys, kita lihatkan pula ya, bagaimanakah pula energi kamu kepada dia detik ini. Seperti apakah energi kamu ke dia selain daripada kamu sedang mendiamkan dirinya? Selain daripada perilaku kamu yang seperti ini, seperti apakah energi kamu kepada dia detik ini? Selain daripada kamu mendiamkan dirinya. Desolate. Wow. Teman-teman, kamu sudah seperti cukuplah ya setakat ini. Kamu benar-benar ingin bersendirian ataupun kamu merasakan tidak ada bedanya, tidak ada bezanya. Sama ada kamu melanjutkan hubungan ini dengan dia ataupun tidak, kamu tetap merasakan kesendirian. Lebih baik ya, move on, fokus ke arah hidup kamu, walaupun kamu pergi dalam kesedihan. Saya menangkap daripada energi desolate ini ya, masih ada kepedulian daripada diri kamu. Apa yang kamu lakukan, mungkin kamu benar-benar makan hati ya, merajuk dan kamu memilih untuk diam sahaja. Nah, diam kamu sama ada disengajakan ataupun tidak, benar-benar men-trigger si dia. Pada waktu yang sama teman-teman ya, kamu cukup merasakan kesepian ya, tanpa berkomunikasi, tanpa kabar berita. Ada kalanya kamu mempertikaikan sama ada tindakan kamu ini wajar untuk mendiamkan dia. Bottom of the deck, wow, current. Ini seperti masih ada energi yang cukup laju, energi yang cukup pantas. Yang masih lagi ya, current ini seperti something that's electrifying ya, sesuatu yang arusnya cukup deras. Saya menangkap seperti walaupun kamu mendiamkan dia, dia cukup penasaran, ingin berkomunikasi dengan kamu. Dengan kehadiran current ini ya, energi yang masih berjalan, energi yang masih kuat ya, energi yang cukup intens yang sedang berjalan di antara kalian. Wow, diam ini benar-benar berisi ya, walaupun kamu mendiamkan dia, dia juga cukup penasaran, ingin berkomunikasi dengan kamu. Keinginan itu ya, sederas arus ini sehingga wujudlah ya currents, sesuatu yang terlihat dengan jelas ya, yang masih lagi berjalan dengan intens. Ini lebih ke arah energi kalian di sini. Tetapi beberapa di antara kamu ya, hubungan ini benar-benar ya, kartu di tengah ini ephemeral ya, menunjukkan sesuatu yang singkat, something that doesn't last, short-lived. Seperti belum berkesempatan untuk mengenali hati budinya, belum berkesempatan untuk mengenali satu sama lain, hubungan telah terputus ataupun mungkin ada pihak yang meninggalkan. Hubungan yang tidak berpanjangan. Beberapa di antara kalian di sini ya mungkin pernah bekerja sama seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita ke tema hari ini. Mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan dia? Sama ada kamu sengaja melakukan ini ataupun kamu memang seperti merasakan tidak ada perbedaan. Diam ataupun tidak, seperti tidak ada kelanjutan ya dari hubungan ini. Kita lihatkan ya. Mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan dia? Diam kamu yang benar-benar men-trigger dirinya. Tetapi mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan orang ini? Apakah kerana kamu udah lelah? Kamu udah malas? Atau kamu merasakan ada hal lain yang perlu kamu fokuskan ya? Ke arah pekerjaan, kehidupan ya? Got something else to do. Something better to do ya? Kerana kamu merasakan mungkin ya, tidak ada kelanjutan di hubungan ini. Dan kamu seperti benar-benar lelah memperjuangkan orang ini. Kita coba lihatkan di sini ya. Apakah alasan kamu yang bertindak untuk mendiamkan si dia?
Mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan dia di sini? Sama ada disengajakan ataupun tidak. Kita lihatkan ya, kepada alasan apa sahaja. Kesyukuran. Teman-teman, kamu sudah seperti menerima keadaan seadanya. Kamu seorang yang penuh dengan kesyukuran dan kamu merasakan daripada terus-terusannya sakit seperti ini, hidup dengan tidak ada kejelasan, kamu tidak tahu ya apa yang ingin dia lakukan, dan kamu merasakan begitu, you feel content. Kamu seperti merasakan sudah puas hati ya dengan keadaan seperti ini. Kamu sudah cukup bahagia menjalankan hubungan ini dengan si dia, dan kesyukuran juga mengindikasikan beberapa di antara kamu ya yang sudah mulai move on. Mungkin ketika dia pergi meninggalkan kamu, lost contact ya, ataupun kamu yang memutuskan sepihak, kamu seperti sudah terbiasa menjalankan hidup kamu sehari-harian walaupun tanpa dirinya. Kelihatan dengan jelas daripada kartu ini ya, gambar sebuah pohon yang sudah cukup kering, tidak ada daun-daunnya, dan kamu seperti sudah lama menjalankan kondisi ini ya, tanpa menghadirkan orang baru dalam hidup kamu. Tanpa dia, kamu tidak mahu ada yang lainnya. Mungkin ramai yang approach ya, menghampiri kamu, tetapi kamu sering menolak, kamu sering menepis. Kerana jauh di dalam hati kamu ya, memori dengan orang ini masih lagi di dalam diri kamu. Ketika kamu sudah move on seperti ini teman-teman, kamu penuh dengan kesyukuran dan tidak mahu lagi ya memikirkan dia. Mungkin di sini dengan kartu ini ya, dengan kehadiran kartu ini juga memperlihatkan kondisi kalian yang sudah lama tidak berkabar. Mungkin ada yang lost contact, memilih untuk tidak menghubungi kembali, walaupun kamu sebenarnya boleh menghubungi dia, tetapi lebih ke arah bersyukur dan tidak mahu mengganggu satu sama lainnya. Nah, ini juga mengarahkan ya, atau menjelaskan mengapakah kamu mendiamkan dia. Dia sedar ya, kamu ada cara untuk kontak, untuk menghubungi si dia, tetapi kamu tidak melakukan itu. Memberikan dia gambaran bahawa kamu sudah bersyukur dan kamu menjalankan sahaja kehidupan kamu secara sendirian. Memakai topeng. Mengapakah kamu mendiamkan dia? Beberapa di antara kamu, nah ini sama ada energi kamu ataupun energi dia ya, yang sehinggalah detik ini memakai topeng. Tidak mahu mengaku bahawa kamu mencintai dia dan dia mungkin menutupi perasaan ini. Orang yang cukup tertutup. Sehinggalah detik ini teman-teman, dia sebenarnya sangat jatuh cinta dengan kamu dari awal lagi. Dia merasakan kamu ini seorang yang rajin, kamu ini seorang yang menarik, orang yang cukup bersemangat. Dia benar-benar tertarik dengan kamu. Tetapi atas alasan-alasan yang tertentu ya, saya percaya kalian lebih arif ya, apa yang terjadi dengan kondisi hubungan kalian detik ini, memaksa si dia untuk terus-terusan memakai topeng. Nah, ketika dia menutupi perasaannya daripada kamu, ataupun kamu yang menutupi perasaan kamu dari dia, kerana kondisi hubungan yang mungkin tidak memungkinkan ya, ini membuatkan kamu merasakan lebih memilih untuk mendiamkan. Bukan sahaja menyembunyi apa yang kamu rasakan untuk si dia, tetapi kamu merasakan seperti jikalau kamu terus mendiamkan ya, ini akan menyelamatkan hubungan kalian. Kamu tidak akan merusakkan ya hubungan baik kamu dengan si dia dengan berterus terang, maka kamu memilih untuk benar-benar ya mendiamkan diri. Selama ini kamu banyak memperjuangkan dia, kamu sering mengabari, tetapi you have reached to the extent ya, kamu sudah seperti mencapai tahap. Kerana selama ini ya, kamu yang menginitiate sesuatu, kamu yang memberikan kabar, kamu yang bertanyakan kabar, kamu yang initiate segala sesuatu. Mungkin ya di sini semakin ke sini ya, kamu semakin lelah. Kamu juga merasakan dia terus-terusan menutupi perasaannya untuk kamu, tidak ada kemajuan. Semakin ke sini ya, kamu merasakan lebih baik mendiamkan diri. Kamu semakin seperti mendiamkan orang ini secara berperingkat. Beberapa di antara kamu di sini ya, tidak terus mendiamkan dia. Kelihatan daripada kartu-kartu ini ya, beberapa di antara kalian mungkin mendiamkan dia secara berperingkat, sedikit demi sedikit. Lama-lama ya mungkin mengabari si dia seminggu sekali, kemudiannya 2 minggu sekali, kemudiannya 1 bulan teman-teman. Dalam 1 bulan itu kamu hanya mengabari dia sekali. Nah, berperingkat mendiamkan orang ini, maka dia dapat merasakan ya perubahan kamu secara berperingkat. Nah, ini benar-benar men-trigger si dia. Kita lihatkan lagi alasan kamu yang mendiamkan dia ya, mementingkan diri. Kamu mendiamkan dia kerana kamu merasakan dia terlalu ego.
keras kepala dan sangat mementingkan perasaannya sahaja. Tidak memikirkannya tentang kamu, tidak memikirkan hati dan perasaan kamu, tidak memujuk hati kamu, dan kamu sering-seringan yang memberikan dia kenyamanan di hatinya. Tetapi dia tidak memberikan kenyamanan kepada emosi kamu. Dia tidak mempertimbangkan bagaimanakah perasaan kamu, apakah kamu memerlukan perhatiannya. Dia bertindak seolah-olah kerana dia seorang yang tertutup, teman-teman. Orangnya agak pasif dan dingin. Maka ini menampilkan sisi mementingkan dirinya kepada kamu. Orang yang seperti tidak peduli. Kamu di sini berjuang mati-matian. Dia di sana hanya menerima segala keenakannya, kenyamanan yang kamu berikan. Tetapi dari pihak dia, tidak banyak yang berlaku. Maka menurut kamu, orang ini sangat mementingkan dirinya. Kegembiraan, kamu mulai menerima bukan sahaja bersyukur, kamu seperti mulai berpuas hati. Kartu ini yang pertama ini memberikan saya gambaran kepada Nine of Pentacles ataupun Nine of Coin. Seseorang yang cukup mandiri. Selain daripada dia yang mungkin jomblo ataupun tidak pernah bernikah, seorang yang single atau mungkin single parents, kamu mencapai tahap itu, teman-teman. Now it is your turn. Kamu seperti tidak lagi begitu bergantung dengan dirinya dan mulai memfokuskan kamu menjadi orang yang semakin matang. Kamu banyak belajar daripada hubungan ini, hubungan yang sebelumnya, dan kamu mulai menghargai diri kamu. It's okay jikalau orang lain tidak menyayangi kamu. It's okay jikalau dia tidak berikan kamu perhatian. Tetapi yang pentingnya kamu mulai menyayangi, memberikan perhatian yang khusus kepada dirimu. Ketika kamu menjadi orang yang cukup mandiri, kamu berjaya ataupun mampu mendapatkan kebahagiaan itu tanpa dirinya. Saya tidak tahu, teman-teman ketika kamu menjalankan hubungan yang seperti ini dengan si dia, secara tidak langsung dia mengarahkan energi ini ataupun mengarahkan kamu ke arah ini. Kerana dia jarang memberikan perhatian, jarang memperjuangkan kamu. Orangnya perlu ditebak-tebak orangnya cukup misterius. Maka kamu semakin ke sini, kamu merasakan dia terlalu mementingkan dirinya. Lebih baik kamu bahagia sendiri. Fokuskan ke arah keluarga kamu, anak-anak kamu, kepentingan kamu sendiri. Now this is your turn to love yourself. Nah, ketika kamu menemukan kebahagiaan ini di diri kamu walaupun kamu kesepian, keseorangan, at least kamu tidak lagi memerlukan dirinya. Maka ketika kamu mendiamkan dia secara berperingkat, kini kamu lanjutkan sahaja. Nah, ini teman-teman ketika kamu melanjutkan perilaku yang seperti ini, mendiamkan dia, membuatkan dia benar-benar ke-trigger. Kita lihat lagi alasan kamu yang lain bertindak untuk mendiamkan dia. Persaingan. Kamu lelah di sini, teman-teman. Kamu merasakan mungkin beberapa di antara dia di sini sama ada dalam diam, masih lagi berdealing dengan orang masa lalunya, atau sering menghadirkan orang baru, orang yang suka berselingkuh, orang yang matanya rambang, teman-teman, tidak puas dengan satu. Ini energi yang lain Beberapa di antara kalian berdealing dengan seseorang yang suka menghadirkan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, so on and so forth. Kamu merasakan lelah jikalau sering diperlakukan seperti ini. Padahal kamu di sini berjuang mati-matian untuk memberikan segala ataupun memenuhi segala kebutuhan si dia. Tetapi dia di sini, di belakang kamu, bukan sahaja melirik ke kiri dan ke kanan, matanya memandang ke sini sana, dia juga mungkin menghadirkan orang lain. Kamu merasakan daripada kamu berhadapan dengan persaingan seperti ini, let it be. Kamu sudah seperti, kamu lebih arif dan mulai mengenali harga diri kamu sendiri. You begin to realize your self-worth. Maka kamu tidak mahu lagi membiarkan dia meleceh-lecehkan kamu. Suka hati dia, teman-teman jikalau dia menghadirkan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, you move on with your life. Kamu mulai mengenali arti menyayangi dirimu sendiri. Selama kamu dengan dia sekalipun, kamu begini, seperti gambar ini. Seolah-olah sebuah pohon yang hidup di gurun yang kering. Tidak disiram air, tidak diperhatikan. Sehingga kamu terpaksa mendapatkan perhatian daripada keluarga kamu yang kamu abaikan, anak-anak kamu, orang sekitar kamu. Tapi kamu tidak mendapatkan perhatian itu dari si dia. Ketika kamu mulai mematikan komunikasi, kamu lihat ada air, elemen udara daripada pihaknya yang mulai ingin begitu ke-trigger dan ingin berkomunikasi dengan dirimu.
keazaman. Nah, ini nekat ya. Ini perkataan ini lebih ke arah nekat. You are really strong-hearted. Strong-hearted woman, strong-hearted man. Dan kamu benar-benar nekat. Ini berlandaskan sakit hati kamu. Kerana kamu benar-benar sangat mencintai dia. Orang ini tidak sedar ya, betapa penting dan betapa terkesannya kamu akan hubungan ini. Kamu benar-benar mendahulukan dia. Everything you do for her. Everything you do or you do it for him. Kamu tidak mendahulukan diri kamu, kamu mendahulukan dia. Tetapi dia tidak menghargai kamu. Seperti itu ya. Ketenangan. Ketika kamu mendiamkan dia, kamu lebih mencapaikan ketenangan di hati kamu. Mungkin ya ketika berkomunikasi dengan orang ini, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu ingin dengarkan. Dia bertindak begitu dingin, pasif, kaku, tidak mengutarakan kata-kata yang meyakinkan kamu, tidak mengutarakan kata-kata yang memujuk hati kamu seperti kata-kata yang romantis. Ini membuatkan kamu benar-benar seperti mati rasa. Daripada berterusan chattingan dengan si dia, mendengarkan kata-katanya yang tidak meyakinkan, lebih baik kamu mendiamkan dia dan mendapatkan ketenangan dirimu. Tanpa mendengarkan dia lebih baik. Seperti itu ya, kamu udah malas. Orang ini benar-benar tidak mementingkan perasaan kamu. Dan kamu mencapai ketenangan ketika kamu mematikan komunikasi dengan dia. Dengan tidak berkomunikasi, tidak mengabari ya, kamu seperti mulai mendapatkan kekuatan di hati kamu sendiri. Berlandaskan ketenangan yang wujud ini. Mungkin teman-teman ya, kalian ini saya tidak tahu teman-teman. Mungkin ada beberapa di antara kalian ini yang sering berhantam. Sering seperti ada banyak perselisihan faham. Perselisihan faham yang kecil-kecil yang kemudiannya explode ya, menjadi sesuatu yang besar. Maka kamu juga turut mendiamkan dia kerana kamu merasakan ini jauh lebih baik. Tidak bertengkar dengan satu sama lainnya, dia tidak perlu menyakitkan kamu, kamu tidak perlu menyakitkan dia. Dan kamu sedar, mendiamkan dia ini benar-benar memberikan really a positive effect ya, seperti kesan yang cukup berpengaruh dalam hidupnya. Lebih baik kamu diam 1000 bahasa, biar dia menebak-nebak, mulai penasaran akan apa yang ingin kamu utarakan. Apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Dia mulai seperti ingin menggali niat kamu di sini yang mendiamkan dia. Maka orang ini benar-benar ketrigger ketika kamu benar-benar mendiamkan dia. Baik teman-teman, kita akan lihat ya, setelah melihatkan mengapakah kamu bertindak untuk mendiamkan dia dan hubungan ini, kita lihat pula mengapakah dia begitu terpengaruh atau begitu terkesan dengan sikap kamu ini. Mengapakah kesan ini ya, ataupun perilaku kamu ini meninggalkan kesan yang begitu dalam kepada dirinya di saat kamu dengan dia tidak berkomunikasi. Beberapa di antara dia sedar kalian ini bukan lost contact, tidak ada yang memblokir. Kamu boleh saja kontak dia, tetapi kamu tidak lakukan ini. Nah, ini yang benar-benar ya membuatkan dia ketrigger, wondering why. Mengapa kamu tidak kontak? Mengapakah kamu tidak texting seperti dulu ya? Dulu hampir setiap hari, pagi sampailah malam ya, kamu akan texting, cuba chattingan. Tetapi kini kamu seperti mencari alasan untuk tidak melakukan ini. Kita lihatkan teman-teman ya, mengapakah dia begitu terkesan dengan sikap kamu ini. Yang suddenly mendiamkan dia ataupun mendiamkan dia secara berperingkat. Wow, Knight of Cups teman-teman. Dia begitu terkesan kerana dia merasakan kamu tidak lagi menawarkan cinta kamu untuk dirinya. Kamu kini seperti mengambil alih ya. Kamu seperti lebih fokus ke arah diri kamu dan kamu tidak mahu lagi menawarkan segala perasaan dan cinta kamu terhadap dirinya. Kamu tidak mahu lagi membuang waktu kamu menyelami perasaan seseorang yang tidak tahu menghargai dirimu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Mengapakah dia begitu terkesan? Kerana dia masih ingin sebenarnya. Orang ini teman-teman, walaupun dia banyak diam, tidak bertindak dan sebagainya, sebenarnya dia masih menyayangi kamu. Cuma saya tidak tahu mengapa ya, orang ini seperti ada masalah berkomunikasi. Beberapa di antara dia di sini mungkin tidak banyak pengalaman. Khususnya jikalau dia seorang yang tidak pernah ada ikatan dengan sesiapa pun sebelum ini. Seorang yang jomblo, walaupun usianya sudah meningkat, dia masih lagi jomblo atau tidak kembali bernikah. Khususnya orang yang jomblo dan tidak ada ikatan pernikahan dengan sesiapa pun sebelum ini. Dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan kamu kerana orangnya tidak ada pengalaman. Kamu jelas ya, orang yang tidak ada pengalaman. Mungkin orang yang malu-malu mahu, tidak berkeyakinan, orang yang insecure,
tidak tahu bagaimana untuk memperlihatkan bahawa dia sangat memerlukan kamu. Ketika dia gagal untuk menampilkan sikap yang seperti benar-benar caring, ya, maka kamu di sini mematikan komunikasi. Nah, ketika kamu melakukan ini, dia benar-benar terkesan kerana dia sangat mencintai, sangat menyayangi kamu. Orang ini sudah cukup nyaman dengan kamu, teman-teman. Nah, ketika kamu mematikan komunikasi, dia seolah-olah hilang pegangan. Kamu adalah sumber kenyamanannya si dia. Tanpa kamu, ya, dia sukar untuk nyaman dengan orang lain. Maka dia ada keinginan untuk kembali menawarkan cintanya kepada kamu, ingin memujuk kamu. Ini salah satu kesan, ya, yang terlihat dengan jelas ketika dia benar-benar ke-trigger, ketika kamu mendiamkan dia. Nah, kamu lihat di sini ada Three of Pentacles. Dia merasakan selama ini, ya, dia gagal membuktikan dirinya kepada kamu. Dia gagal meyakinkan kamu, gagal seperti mengekalkan, ya, perasaan kamu untuk dirinya. Nah, jelas terlihat di sini, beberapa di antara dia mungkin, ya, kalian ini mungkin daripada lingkungan pekerjaan yang sama, rakan sekantor ataupun tempat kerja yang sama, sehingga dia merasakan detik ini benar-benar dapat merasakan kehilangan kamu. Orang yang sudah menganggap kamu bahagian daripada hidupnya, pernah bekerja sama dengan kamu, sering curhat dengan kamu, tiba-tiba kamu hilang. Tiba-tiba kamu hilang tanpa kabar berita. Nah, ini sudah pasti, ya, membuatkan dia seperti hilang keyakinan, cukup penasaran dan ingin memperbaiki hubungan kalian. Dia merasakan segala kepercayaan kamu ke atas dirinya sudah hilang. Maka dia perlu berusaha untuk mengukuhkan kembali, ya, kepercayaan yang sudah hilang itu. Dia benar-benar terkesan, ya, ketika dia menyedari yang paling terkesan di sini, ya, ketika dia menyedari yang kamu benar-benar no longer memerlukan dia. Kamu benar-benar tidak lagi memerlukan dia. Dia benar-benar merasakan kehilangan itu. Di sini ada King of Pentacles. Mengapakah dia begitu terkesan, teman-teman? Bukan sahaja dia merasakan dia kehilangan seorang sosok yang begitu berharga, ya, yang begitu menyayangi dirinya. Tetapi detik ini, teman-teman, saya menangkap energi dia yang sedang bersendirian. Dia mungkin ditinggalkan oleh pasangannya, keluarganya, kerana apa yang orang lain perlukan daripada dia adalah materi, ya, keuangan. Ketika sudah diberikan, that's it. Mereka pergi meninggalkan dia. Beberapa di antara dia di sini mungkin orangnya mapan. Boleh mampu membeli apa sahaja yang diinginkan. Tetapi untuk benar-benar mencari seseorang yang seperti kamu, ya, menyayangi, yang support, yang benar-benar menyuntikkan semangat. No one is like you, teman-teman. Kini dia mulai merasakan amat terkesan, ya, dengan tindakan kamu yang mendiamkan dirinya. Beberapa di antara dia yang cukup mapan di sini, tidak ada masalah keuangannya, mungkin tidak semua, mampu membeli apa sahaja, tetapi tidak mampu untuk mendapatkan seseorang seperti kamu. Dia cukup kesepian, memandang kiri dan kanan, tetapi tidak ada kabar berita daripada kamu. Kita lihat lagi, ya. Maka dia hanya menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. It's like lying to oneself, ya. Dia menipu dirinya. Dia berbohong dengan dirinya bahawa keadaan baik-baik saja. Dia tumpukan perhatian mungkin, ya, kepada orang tuanya, ibunya, bekerja keras dari pagi sehinggalah malam, menampung keperluan keluarga, tetapi jauh di dalam hatinya kesepian. Kini dia begitu terkesan akan perilaku kamu kerana dia merasakan dia tidak lagi didukung, ya. Dia tidak lagi didukung oleh kamu dan dia cukup merasakan kesendirian detik ini. Dia begitu yakin ke depannya nanti, kamu tidak akan lagi kontak ataupun menghubungi si dia. Kamu benar-benar nekat untuk pergi. Tidak mahu lagi memberikan kesempatan itu kepada dirinya. Dia bukan sahaja kesepian, ya, teman-teman, ya. Beberapa di antara dia yang mungkin, ya, tidak semapan yang energi yang saya sebutkan tadi, ya, merasakan hilang dukungan daripada kamu. Mungkin orang ini banyak kamu bantu dari segi keuangan. Nah, mengapakah dia begitu terkesan? Mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan bantuan keuangan yang kamu berikan. Mungkin kamu tidak membantu dengan banyak, tetapi kamu mungkin, ya, membantu seadanya. Berikan sedikit-sedikit, mungkin membelikan makanan, seperti memenuhi keperluan sehariannya. Ketika kamu mulai menarik diri, tidak mengabari, semua ini dihentikan. Maka dia sangat terkesan, ya, dengan perubahan ini. Bukan saja kamu mendiamkan dia secara total. Total berarti seperti bukan saja dari segi berkomunikasi, daripada tindakan dan pergerakan kamu juga
dimatikan. Maka orang ini benar-benar ke-trigger ketika kamu berubah seperti ini. Orangnya masih menyayangi kamu, teman-teman. Dia terkesan kerana dia masih memikirkan kamu, masih mencintai kamu. Detik ini ya, dia cukup sedih. Dia cukup sedih merasakan kehilangan dan dia sedar tidak ada orang lain yang dapat menggantikan posisi kamu. Dia sedar segala sesuatu yang kamu berikan ya dari awal hubungan ini melimpah ruah. Hubungan kamu ya, apa yang kamu berikan kepada dia ini lebih daripada apa yang pernah dia terima dari orang lain. Kamu benar-benar memberi tanpa batasan. Nah, kini dia sedar apa yang dia lakukan kepada kamu cukup mengecewakan kamu. Dia sedar mengapa kamu mendiamkan dia. Dia sedar kenapa kamu bertindak untuk pergi. Dia sedar kenapa kamu lebih memilih ya untuk bersendirian. Kebanyakan kamu di sini ya mungkin dihampiri oleh lawan jenis yang lain. Tetapi kamu memilih untuk tidak menerima mereka. Kamu seperti mulai mati rasa ya. Kesakitan yang ditinggalkan berlandaskan hubungan ini cukup menyakitkan kamu dan kamu tidak mahu ya energi ini berulang. Lebih baik kamu sendirian. Dia sedar dia banyak menyakitkan kamu ya. Maka ini juga memberikan dia kesan yang cukup mendalam. Orang ini masih mencintai kamu, teman-teman. Masih memikirkan kamu. Sangat beremosi. Nah, kamu lihat ya, strength. Di sini apa yang dia lakukan sebenarnya hanya mengontrol. Kamu tahu mengapa dia mengontrol? Dia sangat terkesan sebenarnya akan cinta kamu, akan apa yang kamu lakukan. Sangat terkesan. Ketika kamu mendiamkan dia, dia sangat ke-trigger. Tetapi apa yang dia tampilkan, dia cuba mengontrol ini. Kamu tahu kenapa? Terlalu ego. Terlalu ego, terlalu keras kepala. Dia tidak mahu memperlihatkan sisi kelemahan dia kepada kamu yang dia sebenarnya benar-benar terkesan dan kehilangan kamu detik ini. Dari segi perasaannya, bersebelahan dengan Ace of Cups ini, saya boleh pastikan ya, semakin kamu mendiamkan dia, dia bukan sahaja semakin ke-trigger, tetapi semakin menyedari akan kepentingan kamu di dalam hatinya. Sudah kehilangan kamu baru belajar. Sudah kehilangan kamu, perhatian kamu, baru menyedari selama ini dia sudah mengambil mudah, taking you for granted. Terlalu memperlecehkan kamu, mengambil mudah akan hubungan kalian. Sehinggalah dia kehilangan kamu, dia baru menyedari bahawa mungkin ya hati kamu sudah ditakluki oleh orang lain. Dia benar-benar merasakan kehilangan kamu, tetapi dari segi perasaannya semakin menguat. Semakin kehilangan, baru dia sedari perasaan yang bertumbuh di hatinya untuk kamu. Tetapi sehinggalah detik ini ya, kerana keegoannya yang cukup luar biasa, orangnya degil, orangnya cukup ego, dia tidak mahu memperlihatkan sisi ini kepada kamu. Apa yang dia tampilkan, teman-teman ya, seolah-olah dia menjaga jarak dengan kamu. Dia sedar di dalam hatinya dia sudah mengecewakan kamu, tidak memberikan ataupun menjalankan hubungan ini sesuai dengan harapan kamu, sehingga kamu bertindak untuk pergi. Nah, kini apa yang terjadi? Dia bukan sahaja tertrigger ya ataupun terkesan akan perilaku kamu, tetapi has got no choice. Dia tidak diberikan pilihan lain selain daripada terpaksa memalingkan ya, berpaling ke belakang ataupun benar-benar beredar pergi dengan penuh kesedihan kerana kamu tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini atau menerima dia. Dan dia sedar dia ditinggalkan. Maka dia begitu terkesan ketika dia memalingkan belakang ya, berpusing belakang dan pergi maju ke depan. Dia meninggalkan emosi-emosi kesedihan ini. Cukup sensitif detik ini ya. Perasaannya cukup sensitif, kesedihan, kesepian. Beberapa di antara dia turut menangisi kamu. Dia tidak percaya, I can't believe this. Dia tidak boleh mempercayai bahawa kamu benar-benar bertindak untuk pergi meninggalkan dirinya. Dia benar-benar terkesan sebenarnya. Nah, pada waktu yang sama dia menyedari dia sudah banyak mengecewakan kamu. Nah, ini yang terjadi di sini. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya adalah Taurus. Taurus mendominasi ya bacaan hari ini kerana ada the Empress and King of Pentacles dan juga Leo. Di sini Pisces juga kuat teman-teman ya, dan kehadiran zodiak yang lain Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus. Gemini, Libra, Aquarius saya lebih menangkap ke arah seseorang yang cukup bijak di sini ya, orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Orang ini multi-talented. Saya lebih menangkap sama ada Aquarius ataupun Gemini.
Begitu teman-teman ya. Aries, Leo, Sagittarius yang kuat lebih ke arah Leo. Orang yang penuh bersemangat ini elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya kerana ada Ace of Cups di sini. Nah, di sini teman-teman ya, koneksi batin yang masih lagi berjalan kerana ada currents. Kamu boleh melihat ya, arus yang cukup deras ini dan air ini yang cukup hebat sekali ya. Air yang bergejolak sehingga wujudnya currents ini yang mengindikasikan elemen air. Nah, air ini sesuatu yang boleh ya mengkoneksikan energi kalian. Maka saya merasakan ya, ketika kamu mendiamkan dia, kalian masih lagi terkoneksi. Baik teman-teman, kita akan lihatkan di sini ya, apakah yang ingin dia lakukan segera bagi memperbaiki kondisi hubungan kalian ini. Apakah dia akan bertindak untuk melakukan sesuatu berlandaskan perilaku kamu ya, yang benar-benar mentriggersi dia ketika kamu mendiamkan dia. Ini diam 1000 bahasa yang benar-benar berkesan. Kamu berjaya dan berhasil ya mentriggersi dia dengan cara kamu mendiamkan dirinya. Kita cuba lihatkan ya aksi daripada dia. Apakah yang akan dia lakukan segera dalam waktu dekat ini? Apakah dia akan melakukan sesuatu? Ataupun dia masih lagi melayan keegoannya dan tidak bertindak? Orang ini sebenarnya mengontrol apa yang dia rasakan untuk kamu. Kamu tahu kenapa? Kerana dia seorang yang tidak mahu kalah. Tidak mahu terlihat lemah di depan kamu. Tidak mahu terlihat seolah-olah dia merayu akan cinta kamu. Tetapi sebenarnya hakikatnya, dia memang kesepian. Dia memang sangat memerlukan cinta kamu. Ada energi kemelekatan di sini ya. Ada gambar ular di sini teman-teman. Making a difference. Apa yang akan terjadi dalam waktu dekat ini teman-teman? Dia akan mulai memperlihatkan sebuah perubahan. Ketika dia berkomunikasi dengan kamu lagi, ketika dia datang mencari kamu, kamu akan dapat melihatkan perubahan yang cukup nyata. This person will try to impress you. Dia akan cuba memenangkan hati kamu ya dengan memperbaiki penampilannya, mungkin menjaga makan minumnya, berolahraga, trying to like change here and there, mungkin berpenampilan lebih menarik dengan ada muscle ya, mungkin jikalau dia badannya gendut mungkin agak kurus, penampilan yang lebih rapi, hanya untuk memenangkan hati kamu kembali. Orang ini akan berusaha dengan begitu gigih dalam waktu dekat ini untuk membuatkan kamu kembali terpesona dengan dirinya. Dia akan menggunakan cara-cara yang terbaru untuk mengikat kamu kembali, menggamit kamu kembali untuk kamu seperti merasakan tertarik, terpesona dengan dirinya. Perubahan besar yang akan dia lakukan ya, mungkin dari segi penampilan, bentuk badannya ataupun something, sesuatu yang besar. Perubahan yang ketara dan dia akan lakukan ini dengan segera dalam waktu dekat ini. Take action. Seseorang yang pasif, dingin dan kaku, kini mulai ia mungkin akan berkomunikasi ya, kerana kita ada gambar typewriter ya. Dia mungkin akan kembali mengambil sebuah langkah yang kecil untuk mengabari kamu. Jikalau dia seorang yang seperti mungkin terlalu ego atau mungkin ada sedikit perasaan malu ya, dia mungkin akan memulakan komunikasi ini dengan berkomunikasi dengan rakan-rakan kamu. Jikalau dia mengenali ya lingkungan pertemanan kamu atau rakan-rakan kalian. Going the other way around teman-teman, seperti seekor ular mencari cara untuk kembali terkoneksi dan berkomunikasi dengan kamu. Langkah kecil yang akan dia ambil dalam waktu dekat ini adalah dengan berkomunikasi dengan kamu sebelum dia datang kepada kamu. Believe. Di sini teman-teman, dia mulai percaya jikalau dia melakukan tindakan ini, dia bakalan dapat menjayakan hubungan kalian kembali. Dan dia juga percaya dan yakin ya, jikalau dia mengambil tindakan ini akan sangat berbaloi. Kerana beberapa di antara kamu ya, walaupun bertindak mendiamkan dia, pergi begitu saja, mendiamkan dia secara berperingkat, dia dapat merasakan kamu masih mencintai dirinya. Dan dia percaya cinta itu masih wujud di antara kalian ya, kerana energi kalian ini seperti current, masih lagi terkoneksi. Nah, kamu lihat teman-teman ya, two typewriter, kamu mendapat gambar ini 2 kali. Take action, communication. Aksi yang akan dia lakukan adalah dengan berkomunikasi dengan kamu. Nah, dari pihak dia, daripada awal pembacaan ini ya, ada elemen udara yang mengindikasikan seseorang yang benar-benar mencari cara untuk kembali menghubungi kamu. Dia tidak suka sebenarnya ya ketika kamu mendiamkan dia, ketika kamu memilih untuk tidak berkomunikasi dengan dirinya. Okey guys, kita akan lihatkan di sini ya. Kartu terakhir yang akan saya buka ya.
Apakah pesan yang ingin dia ungkapkan ke kamu detik ini bagi mendamaikan perasaan kamu yang udah lelah ini? Cara dia memujuk kamu, kita dengarkan ya melalui pembacaan hari ini. Daripada seseorang yang tertutup, kaku, misterius, sukar ditebak. Apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan ini? Mungkin ada kata-kata yang ingin memujuk ataupun sesuatu yang penting yang perlu dia sampaikan kepada kamu untuk kamu kembali membuka ya komunikasi dengan dirinya. Kita lihatkan di sini ya. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu atau ungkapkan kepada kamu detik ini bagi mendamaikan perasaan kalian masing-masing? Dia menyedari ya kamu udah lelah. I'm dying to hold your hands. Orang ini teman-teman akan memulakan sebuah komunikasi duluan dan kemudiannya akan bertindak untuk bertemu dengan kamu. Dia sangat ingin memegang ya, bersalaman dengan kamu, memegang tangan kamu. Nah di sini I'm dying to hold your hands. Orang yang sudah rindu, kerinduan yang sudah melimpah-limpah. Orang ini benar-benar sangat ya merindukan kamu. Life is never easy without you. Dia menyedari ya kehidupan dia yang dijalankan tanpa kamu ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kamu mendiamkan dia ya, dia seolah-olah kehilangan dunianya. Ketika kamu mendiamkan dia, dia merasakan hidup ini, hidup sehariannya sukar untuk dijalankan. I have never met someone as special as you are. Setelah kehilangan kamu, baru menyadari ya, setelah kamu bertindak untuk mendiamkan dia, tidak lagi memperlihatkan sisi kamu yang begitu ya, meminati dirinya dan memperjuangkan dia selama ini, baru dia sedari kehilangan kamu. Baru dia sedari kamu ini seorang yang cukup special. I won't be able to handle any more heartbreak. Sebenarnya teman-teman ya, selama ini dia banyak mendiamkan, kelihatan pasif dan tidak bertindak kerana dia takut dikecewakan. Ada sisi insecurity daripada dia yang mungkin ya berlandaskan pengalaman-pengalaman yang lama. Dia tidak mampu lagi untuk mengendalikan kesakitan hati ini, kekecewaan yang berulang. Maka dia seperti agak takut ya untuk membuka dirinya sepenuhnya kepada kamu. I realize I acted selfishly. Nah ini, mementingkan diri yang saya sebutkan dari awal tadi ya. Dia sedar ketika dia tidak perjuangkan kamu, tidak mengungkapkan apa yang terbuku di dalam hatinya, bertindak pasif. Dia seolah-olah bertindak mementingkan dirinya sahaja. Dia menyedari itu. Kita lihat lagi ya. I may not appear convincing, but you are all that I need. Di sini kata terakhir daripada si dia. Walaupun dia kelihatan tidak meyakinkan kamu, tidak memperjuangkan kamu, tidak memujuk kamu, tidak memberikan kata-kata romantis, kata-kata indah. I may not appear convincing. Kelihatan seperti dia memang seorang yang tidak meyakinkan. But you are all that I need. Hakikatnya, hanya kamu seorang yang dia perlukan. Dia tidak memerlukan orang lain. Orang yang dia benar-benar perlukan adalah kamu. Kamu bukan seseorang yang dia. You are not someone that he wants. You are someone that he needs. Perbedaannya teman-teman ya, kamu bukan orang yang dia mahu, tetapi kamu orang yang dia benar-benar butuhkan. Nah seperti itu ya. Sama ada kamu wanita atau lelaki yang menonton, kamu orang yang cukup penting ya. Seseorang yang benar-benar dia butuhkan di dalam hidupnya. Bukan sekadar tertarik dari segi fizikal, tetapi lebih dari itu. You know that I ought to go from the very beginning. Beberapa di antara dia yang mungkin ya sudah pergi meninggalkan koneksi ini ketika bertemu dengan kamu. Nah, saya tangkap dari tadi ya, kartu di tengah ini yang mengindikasikan something dari short-lived. Kalian sebenarnya sudah menyadari ya ketika kalian berkenalan bahawa hubungan ini tidak akan berpanjangan. Dia memberitahu kamu yang sebenarnya kamu sudah menyadari. Sooner or later, sebelum hubungan ini sempat dilanjutkan, dia perlu pergi meninggalkan kamu. Ini seperti sebuah pilihan yang jelas terlihat ya di awal hubungan, sesuatu yang perlu dia pilih, sesuatu yang perlu dia lakukan. You know that I ought to go from the very beginning. Dari awal lagi sebenarnya. Walaupun kalian mencintai satu sama lainnya, dia tahu dan kamu sedar yang dia perlu bertindak atau memilih untuk pergi meninggalkan kamu. Okay guys, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita lihatkan ya kepada initial-initial yang hadir di pembacaan kali ini.
Di sini ada huruf Y, Yankee, X, X-ray, D, Delta, F, Foxtrot. Ada huruf Z, Zulu. Ada huruf N, Norway, H, Hotel. Alfabetnya agak kecil teman-teman ya. Maybe you can zoom ya to see better. H, Hotel, V, Victor, T, Tango, R, Romeo, K, Kilo, A, Alpha, W, dan terakhir sekali ada huruf C, Charlie. Okay guys, saya harap kelihatan ya. Sekali lagi ya. Y, X, D, F, Z, N, H, V, T, R, K, A, W, C. Ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial C dia. Teman-teman, sampai di sini dahulu untuk tema readingan kali ini. Diam kamu yang benar-benar men-trigger C dia sehingga meninggalkan kesan yang begitu mendalam terhadap dirinya. Berlandaskan tindakan kamu yang mendiam ataupun berdiam diri. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Stay focused you guys ya. Keep staying focused and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.